Nah, kalau ulama udah benar, kemudian ada yang mengatakan nasab balawi mustahil tersambung, berarti yang ngomong mustahil tersambung itu yang bermasalah. Bukan ulama yang rame-rame yang salah. Ada 9 poin yang Hanif Alatas CS ini ungkapkan dari penyimpangan Imaduddin. 1. Mengkaji nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Setidak-tidaknya kami lihat ada 9 penyimpangan saudara Haji Imaduddin Usman. Yang pertama, dia mengkaji ilmu nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Sudah saya jawab di dalam kitab metode menetapkan nasab menurut kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Ada teori-teori 7 jalan metode untuk menetapkan nasab. Semuanya tidak bisa menetapkan nasab balawi. Nah, kemudian yang kedua, menentang, mengabaikan, bahkan merendahkan pengakuan para ulama mu'tabarin terhadap keabsahan nasab balawi. Menentang, mengabaikan, dan merendahkan pengakuan para ulama muktabar terhadap keabsahan nasab balawi. Man ladaihi hujjatun yuqaddamu ala man laisa ladaihi hujjah. Orang yang punya dalil harus didahulukan daripada orang yang tidak punya dalil. Yang ketiga, kesesatan logika. Yang empat, memfitnah para ulama. Yang kelima, khianat ilmiah. Ada kesesatan logika Imaduddin. Logika yang mana yang sesat itu? Kemudian ada memfitnah para ulama. Khianat ilmiah. Yang khianat ilmiah itu orang yang mengutip seperti Alwi bin Tahir, kemudian ketika dilihat kutipannya tidak ada. Kitab Ar-Raudul Jali, katanya Abu Asyaraf Al-Ubaidili mengatakan Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke kota Madinah atau sebaliknya. Dilihat di dalam kitabnya Syaraf Ubaidili, tidak ada. Itu namanya khianat ilmiah. Seluruh apa yang saya tulis itu ada referensinya. Yang keenam, melakukan kebohongan publik. Melakukan kebohongan publik. Wah, itu melakukan kebohongan publik itu di situ ditulis. Salah satunya adalah mengatakan tentang akun Facebooknya Mufti Yaman. Itu sebenarnya ketika saya mengatakan akun Facebook Mufti Yaman, itu lagi bercanda dengan Mas Rumel. Yang ketujuh, menjiplak pemikiran orientalis dan tokoh-tokoh non-aswaja. Ya, menjiplak pemikiran. Kadang-kadang ngomongnya menjiplak. Kadang-kadang ngomongnya hanya Imaduddin yang mengatakan nasab balawi itu terputus. Nah, jadi tidak ada konsistensi. Yang kedelapan, tidak mempunyai kompetensi dalam ilmu nasab. Dan yang kesembilan, tidak punya kompetensi dalam ilmu nasab. Yang punya kompetensi siapa dari Rabita? Silahkan diundang di Win Wali Songo, SMS, jangan bahas nasab. Kan akhirnya ketakutan itu Win Wali Songo tidak jadi kan. Dengan gampangnya membatalkan nasab menggunakan hasil tes DNA. Membatalkan nasab dengan tes DNA. Saya memang membatalkan nasab dengan ilmu nasab dan ilmu sejarah plus tes DNA. Dan kita tidak bisa berpaling dari kemajuan teknologi di masa yang akan datang. Bab yang kedua 132. Ini bab kedua halaman 132. Ini serius ini, dari 132 sampai 500, halaman 500 itu membicarakan saya. Jadi ini sudah jelas. Nama saya itu Mas Rifki tidak akan lekang dimakan zaman, sudah ada ditulis di sini ini. Yaitu membongkar penyimpangan Imaduddin. Ada 9 poin yang Hanif Alatas CS ini ungkapkan dari penyimpangan Imaduddin. 1. Mengkaji nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Sudah saya jawab di dalam kitab metode menetapkan nasab, menurut kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Silahkan baca. Vaksinnya sudah saya kasih kepada masyarakat dan saya sudah mengira-ngira ini nanti yang akan ditulis di dalam buku Hanif Alatas CS ini. Dan itu sudah dijawab. Bagaimana cara ahli nasab di dalam menetapkan nasab? Silakan para pemirsa membaca kitab saya yang terbaru, baru beberapa hari yang lalu itu, metode menetapkan nasab menurut ahli nasab, teori dari kitab Rasail fi Ilmil Ansab.
Di situ sudah ada teori-teori 7 jalan metode untuk menetapkan nasab. Semuanya tidak bisa menetapkan nasab balawi. Silahkan dibaca dan nanti kita bisa diskusikan kalau ada yang tidak setuju itu ya. Tetapi saya yakin karena dengan bahasa yang sederhana saya bikin itu siapa saja akan bisa memahaminya. Kemudian menentang, mengabaikan dan merendahkan pengakuan para ulama muktabar terhadap keabsahan nasab balawi. Menentang, mengabaikan, jadi saya ini dianggap menentang, mengabaikan dan merendahkan pengakuan para ulama muktabar terhadap keabsahan nasab balawi. Ya ini ngadu domba saya dengan para ulama. Dalam dunia ilmiah itu siapa orangnya, tapi mana dalilnya. Jadi tidak dilihat dari siapa, tetapi dilihat dari dalilnya mana. Di dalam kitab Muqaddimat ini Mas Rifki dikatakan, man ladaihi hujjatun yuqaddamu ala man laisa ladaihi hujjah. Orang yang punya dalil harus didahulukan daripada orang yang tidak punya dalil. Jadi bukan siapa. Imaduddin tidak muktabar sekarang. Tapi nanti 100 tahun lagi mungkin ada yang nulis keramat-keramat saya kan. Zaman hidupnya Syekh Nawawi apa disangka nggak ada yang benci sama Syekh Nawawi. Pada zaman hidupnya Ahmad bin Hambal apa disangka Imam Ahmad bin Hambal tidak yang benci. Pada saatnya Imam Syafi'i apa disangka Imam Syafi'i tidak ada yang benci. Sama seperti sekarang ini manusia-manusia itu di dalam bagaimana mereka bermuamalah sama, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, ada yang mencaci, ada yang memuji dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah meninggal dunia, para ulama itu ketika ulama masa kemudian tidak ada lagi muzahamah di dalam dirinya dengan ulama yang sudah meninggal itu. Makanya semuanya berpegang teguh mengagungkan ulama yang sudah tiada. Mbah Hasyim mengatakan, Mbah Hasyim pada masa Mbah Hasyim hidup belum tentu mereka akan ikut Mbah Hasyim. Buktinya Gus Dur aja dicaci maki kok. Ulama-ulama NU terus dicaci maki, Kiai Said Agil Sirot dicaci maki oleh mereka. Kalau Kiai Said Agil Sirot sudah meninggal dunia, itu baru orang. Karena apa? Sudah tidak ada kepentingan dia dengan masyarakat yang berkaitan dengan Kiai Agil Sirot. Hari ini Yahya Agil Sirot dicaci maki, biasa. Kenapa? Ada muzahamah. Ada muzahamah kepentingan di situ. Kalau sudah meninggal kayak Imam Syafi'i tidak ada lagi muzahamah dengan dia, makanya diagungkan. Mbah Hasyim Asy'ari sudah tidak ada, makanya diagungkan. Mbah Mun sudah tidak ada, makanya diagungkan. Ulama-ulama yang masih hidup itu ada muzahamah dengan kepentingannya. Makanya dia tidak mau untuk menghormati atau menerima ucapan ulama yang masih hidup. Menerima ucapan di ulama yang masih hidup itu, kalau mereka menentang, itu mereka masih bisa untuk berdiskusi, beradu dalil. Kalau yang sudah tidak ada itu kan tidak bisa. Yang paling penting itu dari kenapa orang-orang itu sering untuk mencari dalil ulama yang sudah tiada, itu satu. Tidak ada pertarungan kepentingan antara dia dan ulama yang sudah tiada. Kalau dengan yang masih hidup ada pertarungan kepentingan. Makanya ketika dia berbeda pendapat dengan ulama yang masih hidup, yang dijadikan sandaran ulama yang sudah tiada. Itu yang sebenarnya terjadi. Jadi sekali lagi saya katakan tentang banyaknya ulama-ulama yang muktabar. Muktabar menurut siapa? Muktabar menurut Hanif Al-Attas. Murad Sukri, wah itu Murji'ah, itu Wahabi, itu tidak bisa untuk jadi kepegang. Kenapa? Karena mengganggu kepentingannya. Muqbil Al-Wada'i, kenapa tidak diterima? Itu mengganggu kepentingan mereka karena tidak percaya nasab balawi. Kadang-kadang mereka mengatakan ini hanya Imaduddin yang membatalkan nasab balawi. Kadang-kadang
ngambil Imaduddin itu nyontoh ulama-ulama Wahabi dan lain sebagainya. Jadi tidak konsisten. Kenapa? Karena ada kekalapan di situ. Karena ada, udah apa aja pokoknya. Jadi suatu sisi dia hanya mencontoh dari ulama Wahabi. Kalau saat lainnya, dia satu-satunya orang yang membatalkan Nasabalawi di dunia ini. Yang benar mana itu sebenarnya? Kita tidak boleh untuk mengatakan tentang suatu dalil dikaitkan dengan subjektivitas. Ini dalilnya ada. Balawi tidak disebutkan 650 tahun dalam kitab nasab, tidak disebutkan 550 tahun dalam kitab sejarah. Jawabannya mana? Tidak ada. Berusaha menjawab dengan kitab palsunya Mas Rumel, rontok, nggak bisa. Kemudian apalagi, kan? Kemudian di dalam kitab Muqaddimah juga itu dikatakan wala yafuqul masyhura illa rif'atu, dan tidak bisa untuk mengalahkan kemasyhuran illa rif'atu kecuali kitab. Jadi kemasyhuran, syuhra istifadah, popularitas memang tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali ar-rif'ah, kitab. Apabila kemasyhuran berbeda dengan kitab, maka kemasyhuran ini gugur. Kemudian kesesatan logika. Ada kesesatan logika Imaduddin. Kesesatan logika. Logika yang mana yang sesat itu? Kemudian ada memfitnah para ulama, khianat ilmiah. Yang khianat ilmiah itu orang yang mengutip seperti Alwi bin Thahir, kemudian ketika dilihat kutipannya tidak ada. Kitab Ar-Raudul Jali katanya Abu Syarab Al-Ubaidili mengatakan Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke kota Madinah atau sebaliknya. Dilihat di dalam kitabnya Syarab Ubaidili tidak ada. Itu namanya khianat ilmiah. Seluruh apa yang saya tulis itu ada referensinya. Bahkan referensinya itu sengaja saya berikan referensi semuanya, kebanyakan yang bisa diakses di dalam internet. Kenapa? Supaya semua bisa mengakses. Saya punya kitab-kitab ini misalnya contoh kitab Qiladatun Nahar, kitab Tarikh Hadramaut yang versi cetak, semuanya saya punya. Ini ada kitab Tuhfatuz Zaman. Tapi ketika saya lihat berbeda dengan di internet halamannya, maka saya abaikan kitab-kitab saya versi cetak, saya mengambil versi internet. Untuk apa? Agar mudah diakses oleh siapapun. Itu. Bentar lagi Mas Rifi. Kemudian melakukan kebohongan publik. Wah, itu melakukan kebohongan publik itu di situ ditulis. Salah satunya adalah mengatakan tentang akun Facebooknya Mufti Yaman. Itu sebenarnya ketika saya mengatakan akun Facebook Mufti Yaman, itu lagi bercanda dengan Mas Rumel. Jadi saya itu biasanya tersebut ketika ini benar apa enggak. Tapi ketika Mas Rumel dia udah masuk duluan, menganggap itu akunnya Mufti Yaman, dia bertanya kepada Mufti Yaman itu yang ada di Facebook, bagaimana tentang Nasabalawi segala macam gitu kan. Saya ketawa kan, jadi kita roasting gitu. Jadi itu bukan kita percaya bahwa itu akun Mufti Yaman, tapi kita lagi nyandain Mas Rumel, seorang peneliti. Kok tidak teliti langsung tanya-tanya kepada Mufti Yaman yang punya akun tanpa mentasabut, memverifikasi terlebih dahulu itu akun Mufti Yaman ataukah bukan. Sebenarnya demikian kan. Dan saya di dalam meneliti ini tidak berpatokan terhadap pendapat orang yang sebelumnya itu membatalkan juga. Kenapa? Karena
fokus daripada yang saya teliti itu berbeda dengan ulama-ulama yang selanjutnya. Detailnya pun berbeda. Orang-orang yang terlebih dahulu itu memang punya jasa besar terhadap apa yang saya teliti ini. Tetapi bukan berarti sama. Jadi ketika misalnya mereka dapat menjawab dari ulama-ulama sebelum saya, itu tidak akan bisa menjawab apa yang telah hari ini saya simpulkan. Kenapa? Karena memang walaupun ada kesamaan, tetapi tidak persis sama. Di dalamnya ada penambahan-penambahan data-data yang lebih akurat, penemuan-penemuan baru, gitu kan. Kemudian, Yai Mat, boleh masuk dulu? monggo. Ya, Yai Mat tadi maaf saya terlempar, jadi saya terlewat beberapa bahasan ya. Kembali ke tentang kitab PDF itu tadi, berarti Kiai Mat ini tidak hanya ngambil dari PDF, tapi kitab cetaknya pun punya ya? Iya. Oh iya. Saya kitab cetak itu lama udah punya, tetapi ketika saya melihat di dalam internet, yang versi di internet itu dalam arsip, dalam kitab-kitab yang bisa digapai oleh para orang-orang yang tidak punya kitab, berbeda. Saya akan mendahulukan halaman yang ada di dalam internet, kecuali memang tidak ada di internet itu yang bisa diakses oleh semua orang, maka kemudian saya menggunakan halaman versi cetak ini. Berarti yang dimaksud berbeda itu berbeda halamannya gitu ya, iya. Misalnya di sini nih, ini kitab Tuhfatul Zaman. Di sini halamannya 172, di sana halaman 175, atau kadang-kadang ada yang bedanya 50 halaman kan. Saya gunakan versi yang ada di internet itu. Kenapa? Agar nanti orang meneliti itu mudah untuk mendapatkannya. Baik, ya Iman. Monggo. Bentar lagi ini. Yang ketujuh, menjiplak pemikiran orientalis dan non-aswaja. Ini yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, menjiplak pemikiran. Kadang-kadang ngomongnya menjiplak. Kadang-kadang ngomongnya hanya Imaduddin yang mengatakan nasab Balawi itu terputus. Nah, jadi tidak ada konsistensi. Yang terpenting adalah mana dalilnya. Imaduddin ketika membatalkan ada dalil apa tidak? Saya punya dalil. Mana orang-orang yang menyambungkan dalilnya? Tidak ada. Di dalam buku 500 halaman itu tidak ada dalil tentang ketersambungan nasab mereka. Kemudian tidak punya kompetensi dalam ilmu nasab. Yang punya kompetensi siapa dari Rabita? Silakan diundang di Win Wali Songo, SMS, jangan bahas nasab kan. Akhirnya ketakutan itu Win Wali Songo tidak jadi kan. Nah, sekaligus saja nih pada kesempatan malam hari ini, siapa saja dari universitas yang ada di Indonesia yang bersedia untuk menjadi tuan rumah, silakan undang kami, saya dan Rabita Alawiyah, untuk membahas nasab Balawi ini. Misalnya ada universitas di mana saja, yang penting sifatnya ilmiah. Gak usah bawa-bawa pendukung saya atau pendukung daripada Rabita Alawiyah. Cukup para dosen, para akademisi, para juri, kemudian saya dan perwakilan Rabita. Kalau masih penasaran untuk tentang metodologi dan teori-teori ilmu nasab, apakah saya itu mempunyai kompetensi di situ ataukah tidak. Baru kita akan tahu apabila sudah ditukar pikiran saya dengan pikiran dari perwakilan Balawi itu. Mana yang paham ilmu nasab, mana yang tidak paham ilmu nasab. Kemudian tentang ke-9, membatalkan nasab dengan tes DNA. Saya memang membatalkan nasab
dengan ilmu nasab dan ilmu sejarah plus tes DNA. Dan kita tidak bisa berpaling dari kemajuan teknologi di masa yang akan datang. Masa yang akan datang tidak seperti hari ini. Hari ini tidak seperti waktu saat saya kecil. Saat saya kecil, itu Mas Rifki, kalau sudah jam 7:30, itu dimatikan petromak itu dari ruang tamu. Kemudian kita disuruh masuk kamar dengan lampu tempel. Tahun 87 baru masuk listrik itu di Kresek. Kemudian ada telepon. Kemudian ada HP. Hari ini internet. Internetnya kita bisa bicara antara orang yang ada di Jawa Tengah, Mas Rifki, dengan saya yang ada di Banten. Dalam satu waktu di tempat yang berbeda. Jadi siapa saja yang melawan ilmu pengetahuan, terutama tes DNA ini, akan menyesal di masa yang akan datang. Lebih baik mencari cara untuk bagaimana menyesuaikan diri untuk menanti masa di mana di masa itu siapa saja yang mengaku keturunan siapa akan kelihatan. Mau tidak mau, DNA ini akan digunakan oleh negara untuk menjaga kesehatan masyarakatnya, dan lain-lain. Dan di situ semuanya akan nampak nanti. Ini tes DNA, G. Ini tes DNA, J. Ini tes DNA, O. Nggak bisa lagi hari itu untuk mengelak lagi. Jadi tidak ada lagi bagi kita seharusnya untuk bersiap-siap menanti masa yang penuh dengan kemajuan di masa yang akan datang. Jangan bikin susah anak cucu kita. Kemudian ini sudah selesai ini membatalkan nasab dengan tes DNA. Juga ada satu yang ditampilkan tadi saya lupa oleh buku Mas Hanif Alatas itu tentang banyaknya setempel-setempel dari Raja Al-Qaitiyah dengan Raja Al-Kasiriyah 100 tahun yang lalu sudah tanda tangan katanya. Begini, di dalam teori ilmu nasab nih, dalam kitab ilmu nasab yang ada di dalam Muqaddimat fi ilmin nasab, la ibrata bi kasrati tawaqi'i illam yakunin nasabu sahihan. Tidak ada gunanya banyaknya tanda tangan kalau nasab itu tidak sahih. Fakasratu tawaqi'i la tasihhu la tusahhihu khata'an wa tawqi'u hujjatun ala man waqa'a la hujjatun ala ghairi. Banyaknya tanda tangan itu tidak mensahihkan nasab yang salah, dan penandatanganan itu hanya hujjah bagi orang yang tanda tangan, bukan hujjah bagi orang yang tidak tanda tangan. Nasab Balawi itu 100 tahun yang lalu, 1900-an, itu ditanda tangan oleh Al-Kathiri, oleh Marga Al-Kathiri. Nah, itu dijadikan dalil dalam buku itu tuh. Nah, di dalam kitab Muqaddimat ini sudah ada ternyata bahwa penanda tangan itu berkonsekuensi dengan tanda tangannya. Jadi ketika dia mensahihkan Balawi itu, dia terkena konsekuensinya. Yang tidak menandatangani, tidak mensahihkan, maka tidak mempunyai konsekuensi apapun. Hari ini pun ulama-ulama yang masih para kiai-kiai itu yang masih mempercayai nasab Balawi, dia terkena konsekuensi. Apapun itu konsekuensi tentang didawir atau dimintai duit, harus nyium tangan, kalau enggak menghormatin nanti kamu kualat, itu yang masih mengaku itu. Sementara bagi orang-orang yang sudah tidak meyakini Balawi sebagai cucu Nabi seperti saya, itu tidak akan ada konsekuensi apapun. Kemudian ada yang ngomong, bagaimana nanti kalau di akhirat? Kita lihat di akhirat antara saya dan Rumel Abbas, bagaimana pangkatnya di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat itu hukumnya orang-orang yang
sudah mengetahui daripada nasab yang tidak jelas kemudian masih disambungkan kepada manusia mulia Rasulullah Muhammad SAW, kepada ahli baitnya Nabi, Siti Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali karamallahu wajah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, orang-orang yang mulia, keturunannya mulia itu. Coba di dunia ini selain Balawi, apakah ada orang-orang yang sangat ngurusi nasab seperti Balawi? Ketika ada orang yang tidak mempercayai mereka begitu ketakutan seperti ini, apakah ada di dunia ini? Cari, tidak ada.